Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang materi to be. Jika di video pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang to be, am, are, dan is dalam bentuk simple present, maka video kali ini kita akan belajar mengenal to be dalam bentuk past atau masa lalu, yaitu to be, was, dan were. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Was adalah bentuk kata kerja kedua dari am dan is. Sementara were adalah bentuk kata kerja kedua dari are. Was digunakan setelah subjek-subjek tunggal, yaitu subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were digunakan setelah subjek-subjek you, they, dan we. Was dan were hanya digunakan jika sebuah peristiwa terjadi di masa lalu. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan kapan kita menggunakan was dan were dalam kalimat bahasa Inggris. Setidaknya ada 3 penggunaan was dan were. Yang pertama, was dan were pada kalimat nonverbal atau nominal. Sama seperti to be dalam bentuk present, yaitu am, are, dan is, was dan were juga dapat ditempatkan pada kalimat nonverbal atau kalimat nominal. Bedanya sekarang dalam bentuk simple past atau masa lampau. Kalimat-kalimat yang tidak menyertakan kata kerja atau verb disebut kalimat nonverbal atau kalimat nominal untuk menggantikan kata kerja, yaitu kata sifat atau adjektif. Contohnya, I was moody last night. Kemudian kata benda atau noun. Contohnya, the ball were your favorite tool. Lalu yang terakhir adalah kata keterangan atau adverb. Contoh, they were in the market yesterday. Penggunaan yang kedua, was dan were dalam kalimat simple past tense. Kalimat dalam bentuk simple past tense biasanya tidak perlu menambahkan was dan were jika kalimat sudah menggunakan verb to atau kata kerja kedua. Contoh kalimatnya adalah it was great day for us. Kemudian, coffee were their favorite drink. Kedua kalimat ini adalah kalimat dalam bentuk past tense atau masa lampau, tetapi tidak menempatkan verb to atau bentuk kata kerja kedua. Sebagai gantinya, menggunakan to be, was, dan were. Penggunaan yang ketiga, was dan were dalam kalimat past continuous tense. Kata was dan were memang tidak disandingkan dengan verb to atau bentuk kata kerja kedua. Tetapi kita dapat pasangkan dengan verb plus ing dalam bentuk past continuous tense. Pada bentuk kalimat ini selalu menempatkan kata when, kemudian dilanjutkan kalimat yang berbentuk simple past tense. Contoh, I was sleeping yesterday when my mother called. I was sleeping yesterday adalah kalimat dalam bentuk past continuous tense. Kemudian, my mother called adalah kalimat dalam bentuk simple past tense. Jadi, kata when di sini hanya sebagai penghubung antara kalimat berbentuk past continuous tense dengan kalimat yang berbentuk simple past tense.
Contoh yang kedua, they were eating pizza when I came. They were eating pizza adalah bentuk kalimat past continuous tense. Kemudian I came adalah kalimat dalam bentuk simple past tense. To be, was, dan were. Walau keduanya sama-sama bentuk lampau dari to be, tetapi digunakan secara berbeda dalam kalimat. Karena cukup sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, maka kita perlu memahami cara pemakaian keduanya secara tepat. Kunci utama dalam belajar adalah membaca dan mendengar. Demikian penjelasan terkait materi penggunaan was dan were. Bapak harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Dan semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Thank you very much for your attention. Have a nice day for all of you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.